Kabupaten Kendal dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng unggulan di Jawa Tengah. Dengan cita rasa yang gurih dan kualitas yang baik, bandeng menjadi komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, di balik potensinya yang besar, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah banyaknya duri halus yang kerap menjadi kendala bagi konsumen. Melalui inovasi dan kreativitas, tantangan tersebut kini diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan melalui diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, inovasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu, bagaimana proses pengolahan bandeng cabut duri dilakukan? Seberapa besar peluang usaha yang dapat dikembangkan? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sektor perikanan berbasis UMKM? Simak perbincangan lengkapnya dalam talk show Sapa Jateng mengenai diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Senang sekali saya Elza Nur Fauziah akan membersamai pemirsa selama 1 jam ke depan dalam dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Dan kali ini Elza tentunya nggak sendiri, ditemani oleh 2 narasumber yang akan berbagi pengalaman dan juga wawasannya. Yang pertama ada Ibu Trivianti selaku pelaku UMKM Bandeng. Benar Ibu? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Kak. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih pagi harus tetap semangat ya Bu? Tetap semangat. Harus dijaga sampai akhir. Oke, Siap. siap. Selanjutnya ada Ibu Dini Bangun Wijayanti selaku pembina mutu hasil kelautan dan perikanan DKP Kendal. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Terlihat semangat sekali ya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Harus tetap semangat dan juga sehat terus. Ya. Baik. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pelatihan diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri, mulai dari produksinya, kemudian peluang bisnis yang dikembangkan seperti apa, hingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku seperti apa. Elza akan ke narasumber yang pertama dulu, Ibu Tri. Sebenarnya Ibu, apa sih Bu yang melatar belakangi pelatihan diversifikasi olahan ikan bandeng ini Ibu? Penikmat bandeng, kalau dengan bandeng yang segar itu kan terkendala dengan durinya ya Kak. Nah itu dengan pelatihan ini kita dipelajari untuk cara-cara mencabut durinya itu biar untuk penikmat itu bisa benar-benar menikmati bandengnya gitu. Oke, jadi alasan yang utama itu karena durinya ya Bu, durinya. Karena durinya halus Bu. Halus. Itu bisa kalau dimakan, kalau nggak hati-hati bahaya juga. Oh, oke, siap. Gitu. Kemudian Ibu, mengapa teknik cabut duri ini dinilai memiliki ekonomi yang sangat tinggi Bu? Iya, karena kalau bandeng yang masih utuh segar gitu dijual kan dengan harga yang rendah ya Kak. Kalau udah diolah cabut duri gitu, itu harganya tinggi. Gitu. Jadi menambahkan membuka peluang ya Bu. Oke. Bu, mungkin bisa dikasih tahu kepada pemirsa bagaimana cara mencabut duri bandeng ini tanpa dagingnya rusak seperti apa? Mungkin bisa dilihat dari pemilihan ikannya, pemilihan ikan yang segarnya atau seperti apa Ibu? Iya, pertama itu tetap bandeng yang seger ya Kak. Itu kita belah dulu dari ekor sampai ke kepala, dibelah gitu. Terus kemudian dari duri yang tengah, duri besar itu diambil. Kemudian kan ada 2 belah gini ya. Itu yang sebelah sini itu ada 3 strip gitu. Ada 3 bagian duri yang bisa diambil, yang sebelah kiri juga sama, 3 itu. Jadi dari situ kita ambil dengan spinset khusus, bukan spinset yang itu ya, diambil gitu dari ekor sampai kepala. Kemudian yang tengah dari atas sampai kepala, kemudian yang tengahnya lagi sampai kepala, berikutnya juga yang sebelah kiri itu sama seperti itu. Baru itu bisa bersih, benar-benar bersih, nggak ada duri. Gitu. Jadi ada tekniknya tersendiri ada ya Bu? tekniknya tersendiri. Oke. Apakah bisa dilihat dari pemilihan ikan dari kesegarannya Bu?
Kalau ikan segar semua hasilnya enak, Mbak. Gurih, enak gitu. Oke, baik-baik. Kemudian Ibu, produk olahan apa saja yang dikembangkan Bu dari Cabu bandeng duri ya? cabu duri ini? Dengan di cabu duri itu bisa dibikin ikan asap, bisa juga didendeng, bisa juga dibikin crispy kayak ayam itu Kak. Ya, terus bisa juga dibikin sate. Atau diolah seger gitu, sop ikan ya Bu. Bisa. Yang unggulannya apa nih Bu biasanya? Di sini yang unggul dendeng, dendeng sama asap. Karena dendeng, kalau dendeng frozen food ya Bu? Iya. Iya. Dendeng maksud asap juga frozen. Oh iya, Iya, awet bisa. jadinya, tahan Awet bisa lama. lama ya. Biasanya tahan berapa lama Bu? Kurang lebihnya itu 5 bulan aman ya Bu. Aman Aman 5 bulan. di, Luar biasa. di freezer, suhu freezer itu. Ibu, kemudian Ibu, seberapa besar peningkatan nilai jual setelah ikan bandeng cabu duri ini diolah Ibu? Dari kita beli bandeng seharga sekilo 30.000, setelah kita cabu durinya itu sekilo jadi 70.000. Luar biasa peningkatannya ya Bu. Iya, itu sangat Menjanjikan peluangnya. untuk Oke. UKM bisa menabung untuk mengembangkan usaha. Oke. Baik Ibu. Kemudian Bu, apa tantangan terbesar dalam menjalankan usaha bandeng cabu duri ini Bu? Dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut Ibu? Tantangannya itu cuman ya butuh kesabaran itu ya Bu untuk mencabutnya ya. Harus telaten ya Bu? Harus telaten ya. Jadi masak itu nggak langsung potong-potong masak kan, kita harus nunggu beberapa menit dulu baru dicabut gitu. Jadi dengan pelatihan ini UKM bisa berjualan bandeng cabu duri, jadi konsumen tidak harus mencabut sendiri, tapi bisa beli di UKM gitu. Oke, sip. Kemudian Bu, sebenarnya apa tujuan utama pelatihan diversifikasi olahan bandeng cabu duri ini Bu? Untuk mengembangkan ya, mengembangkan atau mencari pengusaha baru untuk itu pengolah cabu duri gitu. Ya, biar bisa merekrut banyak ya Bu. Semisal tadinya ya, membuka lapangan kerja juga. Buka lahirnya peluang usaha baru Iya. seperti itu ya Bu. Iya. Oke, Ibu. Ternyata sebuah kendala ini bisa menjadi sumber inovasi dan juga nilai tambah yang tinggi ya Ibu. Nah, kalau barusan saya mendengar dari sisi Ibu selaku pelaku UMKM, setelah ini saya mendengar dari sisi pemerintah, Ibu Dini. Ibu, sebenarnya seberapa besar potensi komoditas bandeng ini Ibu bagi sektor perikanan di Kabupaten Kendal? Karena kan unggulan ya Bu bandeng ini. Jadi boleh diceritakan bahwa Kabupaten Kendal itu dulunya itu adalah penghasil budidaya bandeng besar, dan kualitas bandeng di Kabupaten Kendal itu bagus, tidak bau lumpur. Oleh karena itu banyak yang cari bandeng dengan kualitas yang bagus, yang nilai gizinya tinggi itu ada di Kendal. Nah, potensi itu kita lirik lah ya. Akan tetapi untuk saat ini jumlah pembudidaya ikan bandeng itu kan berkurang. Jadi supply untuk bahan baku sendiri tidak hanya didatangkan dari Kabupaten Kendal, bahkan di luar Kabupaten Kendal itu nyuplai ke Kabupaten Kendal. Seperti itu. Biasanya bandeng khas Kendal ini mempunyai ciri khas tersendiri ya Bu? Iya, bandeng Kendal itu nggak bau lumpur. Iya, biasanya kalau Lebih gurih. bandeng ini amis gitu ya Bu? Ini enggak ya? Biasanya bau lumpur. Kalau segar itu nggak ada amis-amisnya. Kalau segar. Ya khas Khasnya aroma itu memang bandeng gitu. aroma Aromanya. bandeng itu. Yang jelas kalau bandengnya Kendal itu sama sekali tidak berbau lumpur. Oke, baik. Kemudian Ibu, mengapa sih Bu pemerintah ini merasa perlu mendorong diversifikasi produk perikanan seperti bandeng cabu duri ini Ibu? Iya, kami pemerintah amat sangat mendorong kegiatan pengolahan cabu duri ini karena permintaan cabu duri itu banyak sekali Mbak. Bulan ini aja kami ada permintaan untuk ekspor ke Korea. Kemarin diinisiasi dari teman-teman ekspor
eksportir yang kebetulan datang di dinas kami itu butuh ekspor ke Korea rata-rata per bulan itu 2-3 kontainer Luar biasa. gitu. Jadi mereka juga karena ada potensi besar di Kabupaten Kendal, mereka datang ke Kendal untuk mengumpulkan beberapa sih banyaknya perajin cabut duri yang ada di Kendal gitu. Makanya kita berusaha mendorong masyarakat Kabupaten Kendal itu untuk bisa mencoba berusaha di bidang cabut duri ini gitu. Karena memang potensinya luar biasa. Permintaan pasar tuh tinggi. Untuk pasar lokal sendiri itu permintaan rata-rata per bulan itu 1-2 ton. Itu untuk pasar lokal sendiri. Itu belum pasar ekspor ya. Kita baru ada penjajakan di beberapa eksportir. Tapi kita juga harus mempersiapkan tentunya tenaga-tenaga untuk pencabut duri itu kan harus tenaga-tenaga yang terampil gitu. Dengan adanya pelatihan ini kita mencoba menyiapkan tenaga-tenaga tersebut. Oke, betul. Sejauh ini Bu, udah berapa kali pelatihan cabut duri Bu yang dilaksanakan? Tahun ini baru 1 kali. 1 kali. Tapi tahun-tahun kemarin sudah ada. Tapi kami lebih ke sistem magang. Jadi teman-teman yang tidak berkesempatan mengikuti pelatihan bisa mendaftarkan diri untuk magang mandiri di pengrajin-pengrajin yang sudah memang usahanya bandeng cabut duri seperti itu. Luar biasa. Ini sistemnya magang ya Bu? Kalau magang itu kan benar-benar lihat dari proses dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana rantai dinginnya, bagaimana tekniknya, detailnya, seperti itu. Bisa dilatih terlebih dahulu ya Ibu? Iya, harus tahu. Oke, siap. Kemudian Ibu, manfaat apa Bu yang paling dirasakan masyarakat ketika produk perikanan ini memiliki nilai tambah? Tentunya meningkatkan kesejahteraan ya Mbak. Pastinya. Nomor 1 tuh itu meningkatkan kesejahteraan. Nomor 2 mengurangi jumlah pengangguran, mengurangi kemiskinan seperti itu. Jadi mempunyai daya saing sendiri di produk tersebut. Orang-orangnya juga otomatis juga akan berdaya saing. Oh ternyata usaha di bidang ini itu menjanjikan gitu. Pelatihan ini kurang lebih diikuti oleh berapa orang Ibu? Kali ini diikuti oleh 25 orang. 25 orang dari siswa SLB termasuk. Ya, termasuknya dari SLB. Kenapa kita menggandeng SLB? Karena kita kepengen pemerintah itu berkolaborasi gitu ya. Masyarakat itu kan teman-teman SLB itu kan teman-teman yang istimewa ya, membutuhkan treatment yang khusus. Akan tetapi jangan sampai merasa terpinggirkan gitu. Jadi kita menggandeng mereka, oke, kamu bisa, kamu mampu kok berusaha di bidang ini gitu. Kita mengajak mengkolaborasi supaya teman-teman di SLB itu punya keterampilan khusus sehingga mereka juga berdaya diri, mempunyai PD, percaya diri untuk menjadi pelaku usaha atau bekerja di bidang perikanan. Oke, mantap, luar biasa Ibu. Kemudian Ibu, bagaimana peran Dinas Perikanan dalam mendukung pengembangan usaha ini Ibu? Ya, kami Dinas Kelautan Perikanan itu alhamdulillah di tahun 2026 ini menganggarkan untuk pengembangan pelatihan wirausaha untuk UKM di Kabupaten Kendal dan masyarakat umum. Jadi kita membagi pembinaan itu menjadi 3, yaitu pembinaan untuk tingkat pemula, pembinaan untuk madya, dan pembinaan tingkat utama. Dan masing-masing itu tema pembinaannya berbeda-beda, tema pelatihannya beda-beda, menyesuaikan mereka kebutuhannya apa. Ada tingkatannya jadi ya? Iya, ada tingkatannya. Kan nggak mungkin orang yang sudah mahir kita ajarin pemula lagi. Mereka udah mahir kok gitu. Mereka berarti butuh skill apa lagi? Mungkin skill untuk memanage keuangan, skill untuk menambah link pemasaran, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya Bu untuk bergabung dalam pelatihan ini Bu? Untuk mengikuti pelatihan ini itu kita pendaftarannya secara online. Pendaftaran secara online, ada pendaftaran lewat Bitly gitu, bisa mendaftarkan online. Nanti di online itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Jadi pendaftarnya itu rata-rata kita batasi usianya di bawah 50. Jadi usia di bawah 50 itu kami harapkan masa berlaku skillnya dia itu masih lama gitu. Tapi kalau sudah rata-rata di atas 50 kan sudah mendekati expired ya, mungkin mereka
udah pensiun gitu ya. Udah pensiun, jadi alangkah baiknya di bawah 50, jadi mereka bisa juga ngajarin nih, masih punya energi buat ngajarin yang lain-lainnya gitu. Rata anak muda ya Bu? Iya, anak muda kita memang lagi fokus untuk mengembangkan sisi wirausaha untuk anak-anak muda di Kabupaten Kendal seperti itu. Karena jangka panjangnya Jangka lebih panjang, menjamin. ya, menjamin, Iya, gitu. betul Ibu. Kemudian Ibu, apakah ada target khusus Bu yang ingin dicapai melalui program-program pengolahan hasil perikanan seperti ini Bu? Target khusus kita ada ya Mbak. Kalau dulu namanya angka konsumsi ikan, tapi kalau sekarang namanya konsumsi ikan masyarakat KIM. Jadi konsumsi ikan masyarakat Kendal itu harapan kami naik dengan adanya pelatihan cabu duri, adanya pelatihan diversifikasi olahan ikan lainnya. Harapan kami di Kabupaten Kendal itu orang pada suka makan ikan, pada gemar makan ikan, karena ikan itu kan sehat, mencerdaskan. Terus bagi anak-anak muda, terutama perempuan yang dewasa itu, alangkah baiknya jangan kebanyakan seblak. Betul. Jangan banyak seblak, bakso cilok seperti itu. Banyakin makan ikan karena itu akan berpengaruh di generasi berikutnya. Gitu. Seperti itu. Kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu kan abai. Masalah itu kan abai. Harapan kita seperti itu Mbak. Dengan meningkatkan makan ikan, anak-anak juga suka makan ikan. Karena kan udah nggak ada durinya kan enak aja makannya. Iya, tinggal digoreng atau diolah seperti apa, seperti nggak pusing mikirin durinya lagi, tinggal makan. Harapannya seperti itu Mbak. Oke Bu. Kemudian pelatihannya selain cabu duri itu ada pelatihan apa aja Ibu? Ya, kita pelatihannya ada diversifikasi orang lainnya, misalnya produk-produk fish jelly, ada produk-produk misalnya pengasapan, itu kita ada pelatihannya. Bahkan pelatihan untuk kelas utama yang sudah sudah skillnya sudah mumpuni, kita ada pelatihan public speaking, ada motivation achievement, ada pelatihan motivasi. Kita juga membedah ruang mereka biar mereka itu punya pola pikir yang luas gitu. Jadi pemasarannya juga bisa luas. Oke. Pelatihannya diadakan berapa kali Bu? Ini Setahun biasanya kita 2 kali sih Mbak. 2 kali setahun. Oke. Harapannya sih anggarannya tidak berubah, bertambah. Jadi kita bisa membawa teman-teman dari UKM itu lebih membuka jaringan gitu, membuka peluang, membuka jaringan gitu, seperti itu. Oke Ibu. Oke Bu, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengalaman, kemudian peluang pasar dan juga pengembangan usaha, tapi kita jeda terlebih dahulu setelah iklan yang satu ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Kabupaten Kendal dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng unggulan di Jawa Tengah. Dengan cita rasa yang gurih dan kualitas yang baik,
bandeng menjadi komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, di balik potensinya yang besar, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah banyaknya duri halus yang kerap menjadi kendala bagi konsumen. Melalui inovasi dan kreativitas, tantangan tersebut kini diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan melalui diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, inovasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu, bagaimana proses pengolahan bandeng cabut duri dilakukan? Seberapa besar peluang usaha yang dapat dikembangkan? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sektor perikanan berbasis UMKM? Simak perbincangan lengkapnya dalam talk show Sapa Jateng mengenai diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Pemirsa, Anda masih bersama Dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Baik, pemirsa, setelah mengetahui bagaimana inovasi bandeng cabut duri ini mampu memberikan nilai tambah bagi produk perikanan, kini saatnya kita mendengar pengalaman langsung dari pelaku usaha, mulai perubahan yang dirasakan seperti apa, kemudian respon pasar terhadap produknya bagaimana, seperti itu. Ibu, baik, Ibu, setelah mengikuti pelatihan ini, Bu, perubahan apa yang paling dirasakan dalam cara Ibu menjalankan usaha? Mungkin tidak hanya pelatihan ini, Bu, tapi pelatihan yang Ibu ikuti bermacam-macam. Ya, pemasaran jadi semakin luas ya Pak, menambah relasi, iya. Konektivitas. Iya, gitu. Seperti itu, Ibu. Oke, kemudian Ibu, bagaimana respon konsumen Ibu ketika pertama kali membeli produk yang Ibu pasarkan? Pertama membeli gitu, dia merasakan, berikutnya dia beli lagi gitu Pak. Repeat order gitu ya, Bu? Bahkan ada yang membantu menjualkan setelah dia merasakan sendiri, untuk dimakan sendiri, dan itu selanjutnya ke saya itu bilang ikut menjualkan kayak gitu. Karena merasa puas ya, Bu? Iya. Oke. Baik, Ibu. Kemudian Ibu, dari berbagai produk olahan yang dikembangkan Ibu, saat ini yang menjadi unggulan ini apa, Bu? Sekarang yang jadi unggulan dari bandeng itu cabut duri, otak-otak bandeng, ada dendeng, ada asap juga. Dendeng bandeng cabut duri, ikan asapnya juga dari cabut duri. Jadi udah aman dari duri semua. Frozen food ya, Bu? Frozen food semua. Ya, jadi dipasarkannya bisa berjangka lebih panjang gitu. Oke, karena tadi seperti yang di-mention kurang lebih tahan selama 5 bulan ya, Bu? 5 bulan lebih. Kemudian ada presto juga, Ibu? Ada, presto. Oke. Duri lunak. Ini lunak. Oke, siap. Ibu, dalam menarik pelanggan baru, Ibu, strategi apa yang selama ini paling efektif Ibu lakukan? Menarik pelanggan baru dengan cara basar-basar gitu ya, Bu? Ya, bisa ya, jadi. kita bawa tester-tester gitu, kita berikan ke pembeli gitu, untuk mereka bisa mengicipi ya, merasakan bandengnya itu. Oke, seberapa Ibu memanfaatkan sosial medianya, seberapa penting Ibu sosial medianya untuk pemasarannya? Iya, saya untuk pemasarannya dibantu dengan dari Dinas Kelautan untuk disetor ke pusat oleh-oleh yang ada di Kendal, di wilayah Kendal. Selain itu, saya di WhatsApp, status WhatsApp gitu,
juga di Facebook juga kayak gitu, di TikTok kayak gitu. Di TikTok netizen. juga Ibu. Iya. Artinya semua sosial media ikut andil dalam Tinggal share aja pemasaran gitu, ini. ya. Seperti itu Ibu. Kemudian Ibu, selain produksi Ibu, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam memasarkan produk sendiri Ibu? Pasti ada tantangannya apa Ibu? Kendala apa ya Bu? Dan baku. Bahan Iya. bakunya Kak. Bahan baku kadang itu susah didapat Kak. Kadang banyak gitu, kadang nggak ada. Jadi kalau pas ada banyak gitu, saya ambil banyak gitu untuk disimpan dulu di freezer kan, di box freezer. Jadi bisa ngolahnya saat dia ada itu kita ada bandeng segernya gitu. Kemudian Ibu, bagaimana peluang pasarnya Ibu dalam beberapa tahun ke depan nantinya? Untuk saat ini penjualan lebih baik dari kemarin Mbak. Ya semoga untuk kedepannya lebih banyak lagi. Ya tahun ini lebih baik dari kemarin, lebih baik banget ya Bu. lebih baik banget dari kemarin. Dan semoga untuk tahun depan bangetnya ada 2 kali lebih banget. Oke, selanjutnya Ibu. Ini Bu, saya mau tanya, berapa rata-rata waktu yang dihabiskan Ibu untuk mencabut duri bandeng sendiri? Jadi bisa dilihat orangnya dulu Kak. Kalau udah spesialis gitu bisa 3 menit selesai. Tapi kalau yang belum itu bisa 5 menit sampai 10 menit mungkin ya. Apalagi kalau pemula mungkin bisa lebih dari 10 menit. Karena ada tekniknya jadi cepat ya Bu? Iya, kalau udah pintar itu cepat. Oke Bu, menurut Ibu nih, seberapa penting kemasan Ibu? Pengemasan dalam produknya itu seperti apa? Dengan dikemas yang bersih, cantik, di vakum gitu ya Kak, dikasih stiker gitu, itu bisa menambah daya tarik pembeli untuk membeli produk kita. Oke Ibu, kemudian Ibu, pertama kali mengenal teknik cabut duri bandeng ini, apa sih Bu yang terlintas di pikiran Ibu? Tadinya itu gini, duri diambil gimana caranya kan gitu ya. Gimana caranya itu duri kan kecil banyak banget di dalam badan bandeng itu. Ternyata setelah tahu tekniknya juga mudah Kak. Mudah, bisa gitu. Itu butuh telaten aja. Telaten sama sabar. Olahan ikan itu semua harus sabar dan ya telaten ya Bu. Oke, bisa dilihat ya pemirsa, dari cerita tadi, pelatihan tidak hanya memberikan keterampilan tapi juga membuka peluang usaha baru seperti itu ya Bu. Nah, untuk mengetahui lebih jauh mengenai tujuannya strategi program ini seperti apa, langsung saja saya beralih ke Ibu Dini. Ibu, sebenarnya apa tujuan utama diselenggarakannya pelatihan diversifikasi olahan bandeng cabut duri ini Bu? Nah, tujuan utamanya jelas ya Mbak ya. Tujuan utama kami itu membuka peluang baru untuk berusaha di bidang perikanan. Jadi kita menumbuhkan pengolah-pengolah ikan yang baru, pengusaha-pengusaha yang baru. Tentunya karena kita ketahui lah, iklim ekonomi di Indonesia itu kan tidak lebih baik ya, tapi paling tidak pengusaha di cabut duri itu masih mempunyai peluang yang besar. Di ekonomi yang sekarang ini tuh peluang yang besar ya di sini ini gitu. Kenapa sih nggak mau dicoba gitu, nggak mau diusahakan? Harusnya makanya pemerintah sendiri, di sisi pemerintah, ayo ini kita dorong nih pelatihan cabut duri. Biar apa? Biar semakin banyak pelaku usaha yang mempunyai skill cabut duri, otomatis kan targetnya kita produksi pengolahan ikan di Kabupaten Kendal naik. Dengan target produksinya naik, otomatis kan pendapatan asli daerahnya naik dong dari situ. Target produksinya berapa Ibu? Target produksinya kami di tahun 2026 di angka 500.000 ton kali ya. 500.000 ton. Sebelumnya di tahun 2025 Ibu? Sebelumnya masih di angka 400-an, 300. Artinya naik ya target. Itu tidak hanya untuk cabut duri ya, total semua produksi ya, total semua produksi. Kemudian Ibu, kenapa pelatihan ini tuh melibatkan siswa SLB dan juga masyarakat sekitar Ibu? Kami berusaha mencari peluang-peluang terobosan-terobosan baru. Karena yang kita hadapi kan teman-teman kita yang istimewa itu belum ada yang gandeng nih. Teman-teman spesial kita, teman-teman istimewa kita yang mereka sebenarnya punya potensi loh. Jangan ditinggalin gitu. Betul.
mereka punya potensi loh yang bisa dikembangkan. Karena kami sudah mencoba, ternyata kalau ada siswa yang magang di tempat yang pengolahan cabut duri itu, mereka juga bisa membuat usaha sendiri gitu. Mereka juga nggak bisa tergantung sama orang lain dong. Mereka kan harus juga mandiri gitu. Kita membantu dengan terobosan program-program itu ke arah sana. Itu juga masyarakat kita juga kan yang harus kita pikirkan masa depannya. Iya, siap. Oke, kemudian Ibu, keterampilan apa aja yang menjadi fokus utama dalam pelatihan Ibu? Kalau kita mengenai SLB ini yang tadi dijelaskan juga sama Ibu Ketua Yayasannya di sini, itu ada beberapa kelas ya yang kita gandeng baru di kelas tunarungunya aja. Jadi kelas tunarungu mereka masih sehat, lengkap, tidak punya kendala untuk melakukan kegiatan skill untuk cabut duri itu. Hanya kendalanya di komunikasi. Nah, kalau kendala komunikasi itu kita menggandeng gurunya. Menggandeng gurunya kan yang ngajarin tuh berkomunikasi dengan anak-anak tunarungu itu gurunya. Jadi kita juga ngajarin gurunya. Jadi gurunya dan muridnya kita ajarin biar nanti setelah ada pelatihan ini mereka akan berkelanjutan. Seperti itu. Tapi kurang lebih cepat nangkepnya ya Bu? Kalau siswa kalau sudah bersekolah itu nangkepnya cepat. Yang penting itu sabar. Iya, telaten sabar gitu Mbak. Oke, kemudian Ibu, bagaimana memastikan peserta ini mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dari pelatihan Ibu? Setelah diadakan pelatihan ini Mbak, kita ada grup. Kita evaluasi siapa-siapa yang memang punya punya encourage ya, punya kemauan untuk diusaha di bidang cabut duri itu. Kita dampingi Mbak, kita siapkan peralatannya yang belum ada apa nih, kita bimbing nih, kita bina. Oh kamu butuhnya ini. Oh ruanganmu yang dibutuhkan seperti ini. Oh berarti ini freezernya kurang ini gitu. Kita bina, kita dampingi sampai mereka memang benar-benar bisa. Harapan kami 100% lulus semua ya, 100% dievaluasi itu memang mereka jadi pengusaha semua gitu. Harapan kami seperti itu. Benar-benar harus didampingi dari awal sampai akhir ya, sampai benar-benar bisa gitu. Iya, benar-benar bisa. Oke, kemudian Ibu, apa harapan Ibu terhadap lahirnya wirausaha baru di kegiatan seperti ini Ibu? Tentunya harapan ke depan itu semakin banyak generasi muda yang sudah aware ya. Sudah bisa mandiri, sudah punya menjadi pengusaha di bidang perikanan semakin banyak, otomatis kan kesejahteraannya semakin meningkat seperti itu. Oke, siap Ibu. Kemudian Bu, pasar produk olahan Bandeng saat ini itu apa Bu? Pasar olahan Bandeng. Kalau bandeng cabut duri sendiri itu dipasarkannya di restoran Mbak, tempat makan. Terus ada beberapa itu buat makan siang MBG, itu juga mengambil produknya bandeng cabut duri. Terus ada beberapa rumah sakit juga mengambil. Ada beberapa UKM kami yang pengolah yang sudah jalan itu diambil sama rumah sakit buat makan siang pasien. Seperti itu Mbak. Dan terakhir ini ada kerjasama ekspor untuk ke luar negeri. Oke, sudah berjalan Bu kerjasama ekspor? Alhamdulillah sudah di minggu ini. Oh minggu ini, Ya. baru minggu ini. Minggu ini baru turun DO. Oke, kemudian Ibu, seberapa penting diversifikasi produk dalam meningkatkan daya saing UMKM Ibu? Penting sekali karena diversifikasi itu meningkatkan value added ya, meningkatkan nilai dari produk olahan yang UKM itu buat. Contoh misalnya gini, tadi ikan bandeng harga mentahnya 30.000 ya Bu ya. Harga mentahnya 30.000 tuh nanti kalau sudah dicabut duri per kilonya bisa sampai 70-75.000. Ya kan itu kan berapa kali lipat itu naiknya. Nanti dari cabut duri misalnya dipepes itu 1 ekor bisa 35.000. 1 ekor berarti udah berapa kali lagi? Iya. Iya kan? Benar. Dibikin dendeng 35 lagi. Padahal dari berapa jadi berapa gitu. Luar biasa naiknya Bu. Naiknya luar biasa, makanya kita selalu mendorong pelatihan diversifikasi olahan itu untuk meningkatkan nilai produk tersebut, tidak hanya dijual segar, dijual mentah, tapi juga untuk diolah gitu Mbak. Oke, kemudian strategi apa Bu yang dilakukan untuk memperluas UMKM? Memperluas apanya nih? UMKM-nya, strateginya. Memperluas
jaringannya. Pasarnya. Strategi kami mengajarkan UKM itu untuk pemasaran digital. Kita ngundang tenaga-tenaga ahli yang sudah benar-benar ahli di bidang pemasaran digital biar bisa memasarkan di sosial media secara baik dan benar. Kadang-kadang itu di sosial media itu kan hanya posting gitu tanpa closing, biasanya seperti itu, posting tanpa memberikan closing. Nah, kita ajarin benar-benar nih treatmentnya seperti apa, cara bikin kontennya seperti apa, nembus pasarnya caranya gimana, itu juga ada pelatihannya ada khusus. Pelatihannya, Bu? Luar biasa. Ada pelatihannya khusus. Oke, baru tahu kan. Kemudian Bu, harapannya seperti apa Ibu terhadap lahirnya wirausaha baru Ibu di kegiatan seperti ini? Ya tentunya harapannya mereka selain keterampilannya nambah, cuannya juga nambah ya Mbak. Omsetnya nambah, cuannya nambah. Harapan kami itu sih. Jadi paling tidak Kendal itu menjadi salah satu kabupaten penghasil cabai duri terbesar di Jawa Tengah lah, minimal itulah. Sejauh ini sudah urutannya ke berapa Bu? Belum tahu ya, belum ada urutin. Oke, berarti semakin supaya nilai ekonominya makin tinggi ya Ibu. Oke. Ibu Dini, mengapa duri halus menjadi masalah yang cukup serius Ibu bagi konsumen? Sebenarnya itu pola pikir ya. Saya itu kalau makan ikan mesti ikan kan ada durinya enggak? Mungkin kan ikan nggak ada durinya kan. Nah, masalah utama itu ketika ikan bandeng itu kan gurih sekali. Justru ikan-ikan yang banyak durinya itu gurih. Nah, kendalanya, masalahnya orang itu pada males ngambilin durinya, misahin durinya itu males gitu. Karena itu ketemunya kita pengolah itu ketemunya konsumennya ya orang-orang males, karena mereka males misahin durinya, kita yang misahin gitu. Kasarannya gitu, kita yang misahin. Kita ngambilin tuh duri-duri halusnya itu mulai dari kepala sampai ekor, mulai dari duri tengah, semuanya kita ambilin. Dan itu tentunya ada tekniknya gitu, nggak semuanya langsung dicabutin semua itu habis nanti dagingnya. Terus Mulai dari prepare awal, ikan bandengnya harus seperti apa. Ikan bandengnya itu harus ikan bandeng yang dibudidayakan, dikasih makan, jangan yang nggak dikasih makan. Sama kayak ayam kampung sama ayam negeri itu kan empuknya beda ya Kak ya. Kalau ayam kampung itu dibiarin aja makan keras. Makan apa aja dia ada di alam itu keras. Sama bandeng juga seperti itu. Jadi bandeng yang kita cabut itu adalah bandeng yang dibudidayakan seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu cara membedakan antara memilih ikan bandeng yang segar dan tidak segar Ibu? Kalau memilih bandeng segar dan tidak segar itu ciri fisiknya aja udah kelihatan Kak. Misalnya dagingnya dipegang itu masih kenceng, warnanya juga masih cerah, jernih, sisinya susah dilepas. Gitu. Yang jelas jangan sampai matanya merah. Kalau ada bandeng matanya merah itu indikasi sudah turun mutu gitu. Prosesnya dari ditambak sampai ke tangan konsumen diusahakan masih dalam keadaan segar. Caranya dengan menambahkan es dalam setiap prosesnya. Itu namanya rantai dingin Kak. Itu namanya rantai dingin, menjaga proses itu sampai segar di tangan konsumen menggunakan es. Teknik pendinginan seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah pemirsa, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut, tapi kita akan jeda setelah iklan berikut ini. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari.
dalam Lingkar Pagi. Setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Kabupaten Kendal dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng unggulan di Jawa Tengah. Dengan cita rasa yang gurih dan kualitas yang baik, bandeng menjadi komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, di balik potensinya yang besar, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah banyaknya duri halus yang kerap menjadi kendala bagi konsumen. Melalui inovasi dan kreativitas, tantangan tersebut kini diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan melalui diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, inovasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu, bagaimana proses pengolahan bandeng cabut duri dilakukan? Seberapa besar peluang usaha yang dapat dikembangkan? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sektor perikanan berbasis UMKM? Simak perbincangan lengkapnya dalam talk show Sapa Jateng mengenai diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Ya, pemirsa, Anda masih bersama Dialog Sapa Jateng Lingkar TV. Pemirsa, setelah memiliki keterampilan produksi, langkah berikutnya adalah bagaimana produk bisa diterima pasar dan berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Untuk itu, saya akan beralih ke Ibu Tri kembali, Ibu. Ibu, produk mana, Ibu, yang saat ini paling diminati oleh konsumen, Ibu? Yang paling diminati sekarang itu bandeng cabut duri, otak-otak bandeng, ikan asap, dendeng, ya presto, sama dendeng bandengnya. Ibu, kemudian bagaimana memastikan stoknya, Ibu, agar stoknya itu tetap aman? Kita ambil bandeng, kalau pas ada bandeng segar banyak gitu Kak, saya ambil banyak, saya stok di rumah gitu. Jadi saya bisa produksi kontinu kita ya, terus bisa menyimpan lebih banyak ikan. Jadi di saat nanti bandeng segar itu jarang, kita udah ada stok di rumah kayak gitu. Biasanya sekali ambil berapa, Ibu? Saya sekali ambil bisa 30 sampai 35-an gitu, 35 kilo. Di TPI? Iya, di TPI. Jadi kalau di TPI ini pelakunya langsung mengambil ya, Bu? Langsung mengambil. Jadi itu dari petambak ya Kak, dari petambak ke kongsi apa namanya yang itu. Terus saya ambil ke itu, bukan dari petambaknya langsung, tapi dari orang yang merekrut itu ya, dari bakul. Oke, kemudian Ibu, sejauh ini bagaimana dampak usaha bandeng cabut duri ini terhadap peningkatan pendapatan keluarga Ibu? Dengan saya usaha bandeng ini ya Kak, saya itu bisa beli rumah, bisa menyekolahkan anak saya sampai selesai kuliah ya, 4 tahun kuliah. Alhamdulillah sekarang udah kerja.
Terus apa lagi ya Bu? Cita-cita. Pengennya tuh nanti bisa, Banyak karyawan Bu. iya, bisa ada nambah karyawan atau cabang usaha gitu ya, Masya Allah. Bismillah ya. Amin, amin. Terus ya itu Kak, kayak gitu. Kemudian Ibu, apa harapan Ibu terhadap pemerintah Ibu untuk mengembangkan usaha? Berharap ke pemerintah bisa membantu saya, mendampingi saya sampai saya sukses nanti ya Kak. Kemudian pesannya seperti apa Ibu untuk masyarakat yang ingin memulai usahanya di bidang perikanan Ibu? Iya, untuk pemula, UKM pemula, untuk dengan sabar, telaten, semangat gitu, insya Allah kita bisa mencapai sukses gitu. Tipsnya bagaimana Ibu kalau pemula itu Bu supaya mencapai titik kesuksesan? Ya itu harus telaten sama sabar gitu. Oke. Harus telaten, kuncinya telaten dan juga sabar. Iya. Oke, seperti itu. Kemudian saya beralih ke Ibu Dini. Ibu, mungkin harapannya seperti apa Bu bagi perkembangan industri olahan bandeng ini? Dengan semakin banyaknya pengolah atau masyarakat Kendal yang terampil untuk mencabut duri, terampil dalam produk diversifikasi olahan lainnya. Harapan kami tentunya Kabupaten Kendal mempunyai banyak pengolah-pengolah atau pengusaha-pengusaha di bidang pengolahan perikanan gitu, semakin banyak. Target produksinya juga semakin meningkat, seperti itu. Terus nanti juga nilai produksinya juga akan semakin meningkat. Tentunya dengan nilai produksi yang semakin meningkat, otomatis kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kendal juga akan meningkat, seperti itu Kak. Oke. Kemudian Ibu, bagaimana masyarakat dapat ikut mendukung produk-produk olahan perikanan lokal agar semakin berdaya saing Ibu? Ya, tentunya buat masyarakat Kendal, masyarakat Jawa Tengah ya, gemar makan ikan. Jadi belilah produk-produk perikanan dari UKM-UKM sekitar gitu. Terserah mau apa aja. Yang jelas kalau jenengan-jenengan semua membeli produk perikanan, tentunya ya selain sehat, selain bergizi untuk keluarga, tentunya juga akan membantu perekonomian teman-teman UKM, juga membantu perekonomian Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah tentunya. Ibu, oke baik. Kalau menarik ke belakang sedikit Ibu, sebenarnya berapa lama Ibu waktu yang dibutuhkan untuk menguasai keterampilan cabut durinya Ibu? Kalau bersungguh-sungguh 1 bulan untuk magang bisa. 1 bulan, hanya 1 bulan kalau. Hanya 1 bulan magang, prepare semuanya, tempatnya, peralatannya, sudah siap jadi pengusaha cabut duri. Oke, siap. Kemudian Ibu, mengapa aspek higienitas ini dan juga sanitasi menjadi materi penting Ibu dalam pelatihan? Oh ya, tentu itu sangat penting karena dengan sanitasi yang baik, sanitasi higienin yang baik itu menjamin mutu produk hasil perikanan. Jadi produk hasil perikanan itu kan produk perishable food ya, produk yang mudah rusak ya, karena penurunan suhu, karena rusaknya di perjalanan, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga higienitas tadi. Gitu, kebersihan harus dijaga, kebersihan tempatnya, kebersihan orangnya juga harus dijaga. Oke. Kemudian Ibu, mengapa kesegaran ikan itu menjadi faktor yang sangat penting Ibu? Kalau ikannya segar, otomatis semua gizi yang ada di ikan itu kan terserap ke tubuh. Kalau ikannya sudah nggak segar, otomatis kan banyak kumannya, terjadi perubahan kimia di dalam tubuh ikan sendiri, terjadi autolisis, sehingga kalau masuk ke dalam tubuh kita bukannya gizi yang kita ambil, tapi malah penyakit yang kita ambil dong Mbak. Itu makanya penting banget jaga kesegaran ikan, itu nomor 1, penting banget. Oke, nanti bisa dikasih tahu Bu, bagaimana cara memilih ikan yang baik dan benar Ibu? Terutama yang bandeng. jelas, kalau bandeng ya, yang jelas pilihlah ikan bandeng yang insangnya masih merah. Dagingnya itu, kulit dagingnya masih kenyal, tidak lembek. Terus baunya khas, masih bau khas ikan. Jangan yang bau anyir gitu, berarti dia udah bau banger, udah bau pembusukan, seperti itu. Biasanya kesegaran ikan itu tahan berapa lama Ibu? Kalau ikan segar, jadi gini Mbak, kalau ikan dari Bandeng tambak sampai ke konsumen itu kan ada durasinya waktu panen ya.
ikan itu ada fase namanya rigor mortis. Nah, fase rigor mortis itu fase di mana ikan masih dinyatakan segar, itu 6 jam. 6 jam dia setelah mati itu ada fase rigor mortisnya. Nah, kita menjaga ini di fase rigor mortis itu menjaga agar ikan itu tetap segar. Itu ada fasenya yang seperti Mbak tadi pertanyakan, bagaimana cara menjaganya? Ya dijaga suhunya. Gimana cara menjaga suhunya mulai dari tambak sampai ke konsumen tuh biar suhunya tuh tetap terjaga, tetap dingin pakai es. Itu adalah salah satu cara. Jangan pakai formalin ya, bahaya. Bahaya ya. Jadi nggak boleh pakai formalin gitu. Oke, kemudian Ibu, bagaimana cara menciptakan inovasi produk agar bandeng tetap menarik di tengah persaingan pasar, Ibu? Kalau menjaga inovasi itu tentunya dengan adanya diversifikasi produk olahan, orang nggak bosen ya makan itu aja gitu. Makanya kalau sudah jadi bahan baku cabu duri itu mau dimasak apa aja bisa ya Bu ya. Mau dibuat pepes bisa, acar bisa, dibakar bisa, di crispy bisa, di sop bisa, bisa semuanya enak gitu. Semua jadi itu enak semua Mbak. Rasanya tuh beda sama ikan yang lain. Beda sama ikan yang lain, gurihnya itu terasa. Beda. Seperti itu Mbak. Oke Ibu, target jangka panjangnya seperti apa Ibu dalam pelatihan program ini Ibu? Kalau target jangka panjangnya tentu ya kita nggak bisa memperluas area tambak. Otomatis yang bisa kita perluas adalah pangsa produksinya. Jadi bahan baku itu tidak hanya didapatkan di Kabupaten Kendal, di luar Kendal pun nggak apa-apa. Tapi kita produksi pengolahnya kan tetap harus ada, tetap harus meningkat. Bismillah ya meningkat ya. Bismillah meningkat. Jadi jangka panjangnya kita kepengennya Kabupaten Kendal ini memiliki pengusaha-pengusaha olahan bandeng yang banyak dan memang punya skill untuk cabai durinya itu yang memang jarang ya di kabupaten lainnya. Kepengennya gitu. Kemudian Ibu, sebenarnya apa Ibu kesalahan yang paling sering dilakukan dalam pertama kali mencoba keterampilan cabu duri itu? Yang paling sering ya ini buru-buru, nggak sabar. Nggak sabar, karena kalau cabu duri itu diperlukan laten sabar. Mulai dari sayatan aja kalau nggak bener ya, ini tangan kan harus terampil ya. Sama kalau orang nggak sering berlatih itu kan nggak luwes gitu, kaku gitu ya. Nah itu mesti sabar, mesti harus dilatih terus. Saya dulu juga berlatih berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai saya bisa jadi pencabut yang expert dan bisa ngajarin teman-teman yang lainnya seperti itu. Kemudian Ibu, alat yang digunakan itu apa aja Ibu? Kalau alat dasarnya hanya cukup pinset yang utama, pinset, pisau, talenan sama nampan sudah. Sama meja lah ya, meja normal, semuanya butuh meja untuk preparasi ada. Tapi utamanya itu pinset, pisau, nampan. Tapi apakah semua orang yang tidak mengikuti keterampilan ini bisa Ibu, bisa melakukan secara individu Ibu? Ya tentunya harus latihan dulu ya Mbak. Kalau nggak latihan ya nggak bisa. Nonton YouTube aja belum tentu bisa. Iya betul. Harus praktek benar. Makanya harus kita tetap mengikuti pelatihan ya, dan harus praktek. Oke, gitu. mungkin bisa dijelaskan kembali Ibu tahapannya. Bagaimana Ibu tahapannya apa aja Ibu untuk cabu duri ini? Kalau tahapan cabu duri biasa aja ya Mbak, membersihkan sisiknya di luar tuh, di sisiknya dibersihkan dulu, terus diambilin sirip-sirip luarnya, diambilin, dibuang isi perutnya, insangnya juga dibuang, tapi item-itemnya nggak dibuang ya, hanya dibuang isi perutnya aja, terus dibuang duri tengahnya yang keras tuh dibuang dulu, baru kita bikin rel, bikin jalurnya dulu, karena itu. Jalur duri itu kan ada 3 tuh, 1, 2, 3. Yang sebelah kiri juga. Sebelah kiri sama 1, 2, 3 itu sudah ada jalurnya. Secara alami itu di Bandeng ada. Tinggal kita buka lagi jalurnya. Sudah terlihat. Tinggal dibuka lagi pakai pisau, dibelah, dicabutin aja, gitu. Kalau sudah ahli mah cepet ya, Mbak. Kalau belum ya kita rasain dirabain satu-satu gitu. Makanya kita menggandeng teman-teman dari SLB karena mereka itu bisa secara fisik mereka bisa, hanya komunikasi nggak bisa. Nah itu kita bantu untuk merasakan karena butuh perabaan. Oke. Ibu, lagi Ibu, pertama kali seberapa besar perubahan minat konsumen Ibu setelah produk bandeng ini sudah bebas dari duri menurut Ibu? Kalau konsumen sendiri lebih suka makan bandeng yang sudah nggak ada durinya ya tentunya.
Mbaknya juga pasti kalau suruh milih bandeng yang ada durinya sama nggak ada durinya, pasti milih yang nggak ada durinya kan, tinggal maam gitu aja. Iya, Seperti benar. itu. Presto apalagi Ibu. Iya kan, pokoknya intinya konsumen tuh pengennya tuh yang instan, yang enak aja gitu. Dimakannya tuh nggak pakai ribet gitu. Ya udah cabut duri aja solusinya. Oke. Praktis ya Bu. Praktis yang jelas. Oke. Banyak dijual di berbagai toko juga ya Bu. Kalau cabut duri kita sementara di Kabupaten Kendal itu masih di pengrajin-pengrajinnya Kak. Cuman kami Dinas Kelautan dan Perikanan menginisiasi teman-teman UKM itu kita bantu untuk pemasarannya melalui koperasi yang kita bentuk bersama teman-teman UKM. Namanya Koperasi Upik Ngerejekeni Bersama. Di situ ada satu brand untuk mengangkat semua brand yang ada di Kabupaten Kendal yang binaannya Dinas Kelautan Perikanan itu dari satu, jadi kita pasarkan. Oke, luar biasa sekali. Ini melalui UMKM, Bu. Melalui koperasi. Ya, koperasi dari teman-teman binaan, UKM binaan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan. Oke. Ya, Kak. Ibu, terakhir Ibu, bagaimana Ibu melihat potensi bandeng di Kabupaten Kendal sendiri, Bu? Karena kan sangat-sangat unggulan ya Bu, bandeng ini. Ya. Potensinya seperti apa Ibu? Nah, kalau potensinya tentu saja besar ya. Tinggal kita bisa melirik suatu potensi tersebut menjadikan sebuah peluang usaha atau tidak, gitu aja. Menjadikan potensi ada nih luar biasa nih, tapi bisa kita olah atau tidak, gitu. Bagaimana bisa kita seberapa pokoknya bagaimana bisa kita meningkatkan peluang itu ya Bu? Iya, peluang kan ada, potensi ada, tapi kalau kita nggak memanfaatkan peluang tersebut kan nggak bisa. Makanya pemerintah menginisiasi nih teman-teman supaya bisa terampil dulu nih, gitu, seperti itu. Tapi harus diiringi dengan kemauan untuk belajar dan juga wajib. memiliki keterampilan seperti itu ya Bu. Oke, ya pemirsa, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa potensi perikanan yang ada di Kabupaten Kendal ini dapat memberikan nilai ekonomi yang lebih besar apabila tentunya diiringi dengan inovasi, keterampilan dan juga kemauan untuk terus belajar. Dan masyarakat tidak hanya dibekali oleh kemampuan teknis saja, tetapi juga didorong untuk menjadi pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan untuk keluarga. Akhir kata, saya Eliza Nurfauzia beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV. Kabupaten Kendal dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng unggulan di Jawa Tengah. Dengan cita rasa yang gurih dan kualitas yang baik, bandeng menjadi komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun, di balik potensinya yang besar, masih terdapat tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah banyaknya duri halus yang kerap menjadi kendala bagi konsumen. Melalui inovasi dan kreativitas, tantangan tersebut kini diubah menjadi peluang usaha yang menjanjikan melalui diversifikasi olahan ikan bandeng cabut duri. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, inovasi ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Lalu, bagaimana proses pengolahan bandeng cabut duri dilakukan? Seberapa besar peluang usaha yang dapat dikembangkan? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mendukung sektor perikanan berbasis UMKM?